Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar akan belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Bab keempat yaitu indahnya berpuisi, dengan subbab A, menemukan unsur-unsur pembentuk puisi sesuai dengan kompetensi dasar 3.7, dan subbab B yaitu menyimpulkan isi puisi sesuai dengan kompetensi dasar 4.7. Sebelum saya mulai, perkenalkan, saya Riza Fitrianingsih. Saya akan berbagi ilmu tentang materi bahasa Indonesia terkait bab puisi. Baik, silakan disimak ya, jangan sampai terlewati tiap slide yang akan saya terangkan. Selamat belajar. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu untuk kompetensi dasar 3.7, yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi dengan subjudul pengertian puisi, dan yang kedua yaitu unsur-unsur puisi. Sedangkan untuk 4.7 dengan subbab menyimpulkan isi puisi, materi yang akan dibahas yaitu terkait isi puisi, dan yang kedua jenis-jenis puisi. Baik, langsung saja untuk subbab A yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi sesuai dengan kompetensi dasar 3.7 dengan kegiatan materi yang pertama yaitu pengertian puisi, dan yang kedua unsur-unsur puisi. Setelah mempelajari materi untuk subbab A yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi, kamu diharapkan mampu mengartikan puisi dan merinci unsur-unsurnya dari kegiatan membaca dan mendengarkan. Langsung saja untuk kegiatan pertama atau materi yang pertama yaitu tentang pengertian puisi. Sebelum saya menyimpulkan definisi dari puisi, silakan kalian perhatikan teks berikut. Mungkin teks ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, apalagi ini dibawakan oleh grup band Leto. Perlu kalian ketahui bahwa lirik lagu itu juga salah satu bentuk puisi baru ya. Jadi ini termasuk puisi yang dimusikalisasikan. Musikalisasi itu adalah sebuah karya. Kalau di sini berarti objeknya adalah puisi, namun pembawaannya itu dengan cara dinyanyikan yang diiringi dengan musik. Itu namanya musikalisasi puisi.
Ini ternyata merupakan ekspresi kegelisahan dan kerinduan penyair untuk bertemu dengan Sang Kholik. Jadi ini ditujukan kepada Tuhan ya. Nah, untuk memahami dari isi lirik lagu tersebut, mari kita pecahkan ya. Ada beberapa pertanyaan, kita akan menjawab satu persatu. Nah, ini mengapa teks itu dikatakan sebagai puisi? Ada yang bisa jawab? Oke, kemudian ya, tentu saja lirik dari Sandaran Hati itu termasuk salah satu bentuk puisi ya, karena setiap kata-kata dalam bait lagu itu merupakan kata-kata pilihan ya, kata-kata yang indah, kemudian bermakna konotasi atau makna kiasan ya, tidak ditujukan langsung maksud dari penyair itu, namun lewat kata-kata konotasi, sehingga jika pendengar atau yang melantunkan lagu Sandaran Hati itu kalau tidak memahami lebih dalam, dia tidak akan bisa memahami maknanya secara dalam juga. Selanjutnya, apakah teks itu mengungkapkan perasaan apa kira-kira? Sedih, kagum, cemburu, rindu, atau sayang? Ya, jelas ini ya, kaitannya dengan kerinduan ya dan kesedihan. Baik, untuk yang ketiga, keindahan apa yang tampak pada rangkaian kata di dalam teks tersebut? Nah, salah satu keindahannya yaitu kata-katanya termasuk kata-kata kias ya, atau bermakna konotasi atau bukan makna yang sebenarnya. Selanjutnya ditujukan kepada siapakah maksud dari teks tersebut? Ya, kepada Sang Kholik atau hubungannya penyair dengan Tuhan. Dan bagaimana sikapmu sendiri berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalamnya? Nah, ini jawabannya tergantung masing-masing ya, jika kalian memaknai isi dari puisi tersebut. Baik, bisa kita simpulkan bahwa sebuah puisi yaitu teks yang berisi ungkapan, pemikiran, dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, itulah yang dikatakan puisi. Dengan karakteristik puisi atau ciri-ciri puisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengungkapkan berbagai hal. Nah, untuk puisi ini tidak ada batasannya ya. Ini termasuk karya yang bebas dalam artian apa yang ingin kita ungkapkan, pemikiran kita, perasaan kita bisa kita tuangkan melalui kata-kata yang singkat, padat, namun bermakna, yaitu dengan sebutan puisi. Kemudian bersifat konotatif dan imajinatif. Nah, makanya karena bahasanya itu bahasa kiasan, makanya full atau penuh kreativitas dalam pengolahan kata ya. Kata-kata pilihan atau istilahnya itu diksi yang bermakna kias itu disusun secara kreatif atau sesuai dengan pilihan, menyesuaikan dengan tema dari puisi itu, dan bersifat imajinatif atau hayalan dari penyair. Jadi tidak ada batasan pemikiran atau batasan dalam menyampaikan atau membuat puisi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata atau diksi yang indah ya, pemilihan kata-kata yang pas, tepat, dan sesuai dengan isi puisi itu. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang singkat dan padat ya. Pada umumnya puisi itu tidak perlu panjang lebar seperti kita membuat teks narasi, deskripsi, atau teks yang lainnya. Ini cukup singkat, padat, dan dapat dipahami ya, atau memiliki makna. Biasanya dalam satu baris itu hanya terdapat 4-8 suku kata saja. Kemudian adanya ambiguitas, yaitu memberi banyak penafsiran. Nah, puisi itu tidak ada batasan dalam mengartikan. Jadi siapapun bisa mengartikan sesuai dengan apa yang pembaca atau pendengar tangkap dari puisi tersebut. Selanjutnya yaitu memanfaatkan perlambangan atau majas. Nah, ciri khusus dalam puisi juga adanya atau menggunakan sebuah majas atau gaya bahasa yang unik ya, yang mungkin tidak bisa
kita prediksi dengan mata telanjang. Jadi butuh penafsiran lebih mendalam. Nah, ini tadi ciri-ciri puisi secara umum ya. Perlu kalian ketahui ciri utama yaitu memiliki aturan dalam puisi ya. Misal saja terkait dengan bait ya. Dalam satu bait itu terdiri atas berapa baris, kemudian tiap baris berisi tentang apa. Bait baris 1 2 3 4 itu maksudnya gimana. Itu juga ada aturannya dalam berpuisi. Selanjutnya ini saya mengambil contoh lagi dari Iqbub Bahasa Indonesia halaman bukunya 93. Silakan disimak ya, terkait dengan kutipan dari puisi yang berjudul Tuhan, karya Bahrum Rangkuti. Puisi tersebut merupakan ekspresi kerinduan dan kegelisahan penyair untuk bertemu dengan Sang Kholik. Kerinduan dan kegelisahannya itu diungkapkan kata hanyut, kasih meninggi langit ruhani. Kata-kata itu menunjukkan dalamnya cinta penyair kepada Tuhan. Nah, ini adalah masuk dalam kata-kata konotasi ya, atau perlambangan, dimana kalau kita menangkap makna yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan makna yang disampaikan penyair. Inilah yang dikatakan makna kias. Hanyut aku Tuhanku. Kenapa penyair itu memilih kata hanyut? Karena ini kan bermakna dia itu merindukan Tuhannya. Dia memilih hanyut ya, mungkin menurut penyair ini kata hanyut lebih lengkap ya. Kata hanyut ini lebih tepat dalam syair ini, karena kalau kata rindu itu makna yang sesungguhnya ya. Jadi supaya puisi itu terlihat indah, maka memilih diksi atau pilihan kata yang tepat, yaitu yang ini bermakna konotasi. Sehingga penyair ini memilih kata hanyut, karena kalau hanyut kan lebih dalam maknanya dibanding hanya sekedar menggunakan kata rindu. Itu salah satu contoh dalam menggunakan kata berkonotasi. Contoh lain dari e-book halaman bukunya Bahasa Indonesia itu 93. Cuplikan tersebut diambil dari puisi yang berjudul Laut ya, karya Amal Hamzah. Jika dibaca cuplikan puisi itu melukiskan keindahan laut dengan ombaknya yang memecah pantai. Keindahan seperti itu dapat pula kamu rasakan apabila kamu berdiri di tepi pantai. Kamu dapat melihat ombak bergulung-gulung memecah tepi pantai. Pasir-pasir di tepi pantai itu laksana merindukan deburan ombak. Pasir-pasirnya tampak seperti berpegangan untuk kembali ke laut. Nah, ini saya ambil dari baris terakhir ya, keribaan pasir rindu berpaut. Nah, ini menyatakan makna bahwasanya pasir itu rindu ya, rindu untuk bertemu kembali, berpeluk dengan laut. Makanya mengambil kata berpaut ya. Berpaut itu berarti saling keterkaitan ya. Jadi dia itu rindu ingin kembali berpegangan untuk kembali lagi ke laut, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada materi yang kedua, yaitu unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama, pembangun puisi yaitu berupa majas dan irama. Kedua, bahasa konotasi. Ketiga, kata-kata berlambang. Dan yang keempat yaitu pengimajian. Oke, yang pertama penjelasan dari unsur-unsur pembangun puisi yaitu tentang majas dan irama. Majas merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu. Sedangkan irama yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang ya. Ini irama itu terbagi menjadi dua, yaitu irama dalam membaca dan irama dalam penulisan.
Kalau irama dalam membaca yaitu terkait dengan suasana atau bagaimana cara kita membawakan puisi tersebut, apakah dengan suasana sedih, gembira, marah, dan lain sebagainya. Sedangkan irama dalam penulisan yaitu kaitannya dengan persamaan bunyi ya, entah di awal baris, di tengah baris, atau di akhir baris, atau antar bait dalam puisi. Itu yang dinamakan irama dalam penulisan. Untuk penjelasan tentang majas secara lengkap yaitu pada situs ini https://kontenbelajar.blogspot.com dengan judul Belajar Majas Yuk. Karena penjelasannya sangat panjang ya, silakan dibaca untuk pengertian majas dan pembagian majas. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya melalui komentar dalam blog tersebut. Yang kedua yaitu kata konotasi. Kata konotasi yakni kata yang bermakna tidak sebenarnya atau bermakna kias. Selanjutnya yang ketiga yaitu perlambangan ya, atau kata berlambang adalah suatu gambar, tanda atau kata yang menyatakan maksud tertentu ya. Jadi untuk kata-kata berlambang ini ikon sesuatu yang dijadikan untuk perlambangan sebuah makna. Misalkan kalau kemarahan itu dilambangkan dengan kata api, itu bisa, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu pengimajian. Di sini pengimajian yaitu kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imaji. Nah, untuk imaji ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu imaji visual, di mana imaji visual ini imaji yang bisa kita gambarkan atau yang bisa kita lihat. Bagaimana bisa kita lihat? Ya, kita bisa kita ketahui melalui kata-kata dalam larik puisi. Kemudian imaji audio. Imaji audio itu melalui apa yang kita dengarkan. Dan yang ketiga yaitu imaji kinetik, yaitu gerak. Ya, bisa diraba dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini akan kita kupas ya tentang penjelasan unsur-unsur pembangun puisi dari puisi yang berjudul Sandaran Hati yang sudah dimusikalisasikan. Oke, yang pertama adalah majas ya, yang saya beri warna dalam larik lagu tersebut itu merupakan majas, salah satu contoh majas. Nah, secara keseluruhan puisi tersebut dominan menggunakan majas personifikasi ya. Majas personifikasi yaitu majas yang seolah-olah benda itu memiliki nyawa atau suatu hal itu memiliki nyawa dan bisa diajak bicara ya. Contoh saja, terkubur dalam emosi, tanpa bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukanmu. Nah, kata aku dan nafasku, lah nafasku itu kan bukan suatu benda ya, tapi nafas kan tidak bisa dilihat. Namun penyair ini memilih nafas dijadikan sebagai teman ya, yang tidak bisa terpisah olehnya, yang sedang merindukan Tuhan. Nah, itu ya, untuk irama puisi harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan kerinduan dan kegelisahan penyair terhadap Tuhan. Selanjutnya yaitu kata-kata konotasi. Saya ambil dari kata sandaran hati. Maksudnya ini bahwa penyair ini telah mengakui bahwa ia telah menemukan dan yakin di mana ia harus kembali ya, tempat mengaduhnya. Makanya dia menggunakan kata konotasi yaitu kata sandaran hati. Selanjutnya ada kata berlambang, yaitu saya ambil dari cuplikan baris
hanya sekejap ku berdiri, ya. Berarti maksudnya ini melakukan ibadah, yaitu sholat. Sekejap berdiri kan, sholat hanya sebentar. Dia melakukannya dengan sepenuh hati. Selanjutnya untuk pengimajian, ya, yang pertama ada imaji auditif. Mana yang merupakan imaji auditif? Yaitu ini. Dari bait pertama, ya, yakinkan ku berdiri di tempat tanpa tepi, bolehkah aku mendengarmu? Nah, kalimat mendengarmu ini termasuk auditif, yaitu dia melalui pendengarannya. Kemudian imaji visual, mana yang menunjukkan sebuah gambaran atau penglihatan. Ini pada bait nomor 2 dari bawah. Inikah yang kau mau, benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang kutuju. Ini penggambaran, ya, bahwasanya dia itu penggambaran, bisa dilihat dia seolah-olah berbicara kepada Tuhannya, berbicara kepada Tuhan terkait takdir yang dia jalani itu. Kemudian ada imaji gerak. Imaji gerak terdapat pada bait mana? Pada bait ini, ku teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati. Ada kata hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati. Ini masuk salah satu dari imaji gerak. Dia melakukan gerakan sholat itu. Baik, itu ya penjelasan dari unsur-unsur pembangun puisi, bahwasanya dalam sebuah puisi itu terdapat keempat unsur pembangun puisi ini. Jadi lengkap, ya, untuk menjelaskan unsur pembangun puisi tersebut. Oke, terima kasih, ya, untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar, ya. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada konten belajar berikutnya.